Halo semuanya, kami dari Komisi Pemuda. Ya, kali ini kami mau membahas tentang keresahan-keresahan yang mungkin dirasakan oleh anak dan orang tua. Mungkin dari kita yang anak-anak muda nih sering banget nih ngerasain kayak dimarahin orang tua, apa-apa diatur, terus kayak dikekang sama orang tua. Nah, tapi dari sisi orang tua mungkin banyak nih orang tua yang merasa kayak anaknya kok susah banget dibilangin, kok sering ngeyel, diginiin ngeyel. Nah, ini kan ada dua sudut pandang yang berbeda nih ya. Gimana Mas menurutmu? Ya, ini menarik sekali dan layak untuk kita bahas. Terutama kita sebagai pemuda, bagaimana seharusnya menyikapi itu. Orang tua kita, bapak ibu kita, bahkan orang tua yang lain, saudara kita, bagaimana menghormati, bagaimana bertindak yang tepat. Ya emang ini harus kita tanamkan dan juga harus kita perbaiki terus-menerus di tengah perkembangan zaman. Tapi saya juga mau penasaran dulu, kenapa atau apa saja alasan dari pemuda, Jadi anak muda gitu. ya anak muda, kok seperti ada perseteruan dengan orang yang lebih tua. Kira-kira dari Mas Bram sendiri bisa mengatakan apa saja sih penyebabnya? Ya, kalau dari aku sendiri sih mungkin kita nih anak muda nih merasa idealis banget gitu kan. Ya biasa kan, kayak anak muda kan semangatnya masih berapi-api gitu kan. Terus mereka merasa kayak, wah di zaman ini nih aku tahu nih mau gimana, aku tahu mau gini, mau gini gitu. Nah, tapi yang menurutku dari pihak orang tua juga mereka juga merasa kayak, wah aku ini berpengalaman nih, aku udah pernah ngelakuin ini dan aku gini. Nah di sini kan ada sudut pandang yang berbeda kan ya, gitu Mas. Dan itu terjadi konflik begitu ya. Jadi Yeah. ada thread-nya masing-masing. Satunya saya itu punya idealisme yang mungkin dari orang tua kita punya pengalaman yang ingin untuk dibagikan ke anak-anaknya. Tapi anak-anaknya sudah punya idealisme. Ini memang konflik ini sering terjadi, tapi karena ini Komisi Pemuda, saya ingin membagikan satu pesan Alkitab untuk kita renungkan bersama-sama sebagai seorang pemuda. Bagaimana harus bertindak menghormati orang tua, tapi kita juga punya kreativitas yang bisa kita kerjakan. Kita masih gitu. jadi diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya tetap berekspresi, tetap kreatif, ada bebas, tapi tetap ada aturannya begitu. Ini Mas Bam, kita kalau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan itu, ada firman Tuhan yang cukup memberikan teguran kepada kita anak-anak generasi muda. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 24. Saya akan membacakan. Elisa pergi dari sana ke Betel dan ia sedang mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak. Ini mungkin kisah yang lucu ya. Ada yang ngejekin Elisa, terus tiba-tiba ada beruang mencapik-capik mereka. Serem juga ya. Serem, tapi ya ini bukan azab, bukan apa, tapi ini ada moral value-nya. Di Alkitab dituliskan anak-anak, tapi dalam terjemahan aslinya itu dituliskan youth atau remaja atau pemuda. Seharusnya remaja pemuda itu bisa bersikap yang lebih tepat, presisi ketika menghormati orang tua. Nah, Elisa ini adalah figur orang tua, nabi, pilihan Allah. Orang-orang yang tua lain pun menghormati Elisa, tapi kok ini anak-anak ini malah tidak menghormati. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua, ya apapun keadaan orang tua, kita tetap harus menghormati mereka sebagai orang tua kita. Dan kalau ini nanti dikaitkan dengan kebebasan kita dalam berkreativitas, rekan-rekan pemuda ketika nanti sudah mulai bekerja, Anda itu pasti akan mendapatkan konflik ini. Saya sama atasan saya itu sangat hormat, sangat ya taat, sangat turut apa yang dia katakan pasti saya lakukan. Tapi kok sama orang tua kita malah tidak seperti itu. Padahal orang tua kita sendiri, gara-gara perbedaan pendapat, idealisme, kita menganggap orang tua itu ancaman. Bagaimana kalau kita punya solusi yang seperti ini saja? Kita tetap berkreativitas, idealisme kita, tapi kita juga
menghormati orang tua tidak perlu untuk dipertentangkan. Jadi komunikasi yang baik saja. Iya sih, kalau menurutku juga ini sih, komunikasi itu hal yang paling penting sih. Soalnya kan balik lagi, ini kan soal kesepakatan juga kan, dari pihaknya anak maunya gimana, dari orang tua maunya gimana. Jadi ya kesimpulannya menurutku komunikasi sih, kesepakatan sih. Iya. Kita cari jalan tengah sih. Ya, gitu sih. tepat sekali. Jadi kita memposisikan orang tua kita ini sebagai orang tua yang kita hormati dan juga sebagai ya sahabat kita. Dan saya juga berharap Bapak Ibu yang mendengarkan video ini menganggap anak-anaknya itu adalah anak-anak yang berharga, terlepas dari apapun perbedaan yang dia miliki dibandingkan dengan anak-anak yang lain, tetap berharga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, dan ya menjadilah sahabat untuk anaknya masing-masing. Dan untuk pemuda sendiri, ayo kita bersama-sama tetap menghormati orang tua kita, apapun mereka, apapun yang terjadi, ya tetap orang tua kita yang sangat kita kasihi. Itu Mas Bram. Mungkin saling mendengar ya, benar sekali, saling mendengar. Ya, mau orang tua ini adalah sangat berharga untuk kita. Kenapa harus menghabiskan waktu untuk saling bermusuhan kan? Kan kalau di rumah terus kita saling support itu kan asik juga gitu kan ya. Benar sekali. Jadi suasana meja makan jadi hangat gitu. Daripada tiba-tiba ada beruang, senang juga kan. Jadi begitu, mari kita saling menghormati, terutama pemuda, tetap menghormati orang tua kita apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin bisa doa Mas buat ini. Oke, boleh ya, kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang telah memberikan karya penyelamatan bagi kami, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang ketiganya adalah satu. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur dalam kehidupan dan problematika yang terjadi di pemuda, terkhusus kami sebagai seorang pemuda, terkhusus lagi di pemuda di GKJ Sukoharjo. Tuhan, tolong setiap pergumulan kami, baik mereka yang sedang ada masalah baik finansial ataupun pergumulan dalam pasangan hidup ataupun pekerjaan ataupun studinya, Tuhan tetap menguatkan, menjaga, dan menyertai senantiasa. Dan bagi kami Tuhan, untuk pemuda, tolong ajar kami untuk memiliki hati yang rendah hati, untuk terus menghormati orang tua kami, untuk menghadirkan suasana ilahi ada di rumah kami masing-masing. Dan bagi setiap kami Tuhan, tolong mampukan setelah mendengarkan renungan ini terjadi rekonsiliasi yang baik antara anak dengan orang tua. Pemuda mau mengakui kesalahannya apabila ada kesalahan kepada orang tuanya, dan tetap memiliki hubungan yang baik, bahkan terjadi rekonsiliasi yang lebih baik. Tuhan, kami terus berdoa untuk relasi antara anak-anak muda, terkhusus di GKJ Sukoharjo dengan orang tuanya. Biarlah gereja ini menjadi keluarga-keluarga yang memiliki atmosfer ilahi dalam rumahnya masing-masing, dan karya Tuhan terus dinyatakan sehingga kemuliaan Tuhan bisa dilihat oleh orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami, Tuhan yang mendengarkan seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, kami dari Komisi Pemuda. Ya, kali ini kami mau membahas tentang keresahan-keresahan yang mungkin dirasakan oleh anak dan orang tua. Mungkin dari kita yang anak-anak muda nih sering banget nih ngerasain kayak dimarahin orang tua, apa-apa diatur, terus kayak dikekang sama orang tua. Nah, tapi dari sisi orang tua mungkin banyak nih orang tua yang ngerasa kayak anaknya kok susah banget dibilangin, kok sering ngeyel, diginiin ngeyel. Nah, ini kan ada dua sudut pandang yang berbeda nih ya. Gimana Mas menurutmu? Ya, ini menarik sekali dan layak untuk kita bahas, terutama kita sebagai pemuda, bagaimana seharusnya menyikapi itu. Orang tua kita, bapak ibu kita, bahkan orang tua yang lain, saudara kita, bagaimana menghormati, bagaimana bertindak yang tepat. Ya, emang ini harus kita tanamkan dan juga harus kita
perbaiki terus menerus di tengah perkembangan zaman. Tapi saya juga mau penasaran dulu sih, kenapa atau apa saja alasan dari pemuda, Dari anak muda gitu. ya anak muda kok seperti ada perseteruan dengan orang yang lebih tua. Kira-kira dari Mas Bram sendiri bisa mengatakan apa saja sih penyebabnya? Ya, kalau dari aku sendiri sih mungkin kita nih anak muda nih merasa idealis banget gitu kan. Ya biasa kan, kayak anak muda kan semangatnya masih berapi-api gitu kan. Terus mereka merasa kayak, wah di zaman ini nih aku tahu nih mau gimana, aku tahu mau gimana, mau gini gitu. Nah, tapi yang menurutku dari pihak orang tua juga mereka juga merasa kayak, wah aku ini berpengalaman nih, aku udah pernah ngelakuin ini dan aku gini. Nah di sini kan ada sudut pandang yang berbeda kan ya, gitu Mas. Dan itu terjadi konflik begitu ya, jadi Iya. ada thread-nya masing-masing. Satunya saya itu punya idealisme yang mungkin dari orang tua kita punya pengalaman yang ingin untuk dibagikan ke anak-anaknya, tapi anak-anaknya sudah punya idealisme. Ini memang konflik ini sering terjadi, tapi karena ini Komisi Pemuda, saya ingin membagikan satu pesan Alkitab untuk kita renungkan bersama-sama sebagai seorang pemuda. Bagaimana harus bertindak menghormati orang tua, tapi kita juga punya kreativitas yang bisa kita kerjakan. Kita masih gitu. jadi diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya tetap berekspresi, tetap kreatif, ada bebas, tapi tetap ada aturannya begitu. Ini Mas Bram, kita kalau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan itu, ada firman Tuhan yang cukup memberikan teguran kepada kita anak-anak generasi muda. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 24. Saya akan membacakan. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan ia sedang mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencapik-capik dari mereka 42 orang anak. Ini mungkin kisah yang lucu ya. Ada yang ngejekin Elisa, terus tiba-tiba ada beruang mencapik-capik mereka. Serem juga ya. Serem, tapi ya ini bukan azab, bukan apa, tapi ini ada moral value-nya. Di Alkitab dituliskan anak-anak, tapi dalam terjemahan aslinya itu dituliskan youth atau remaja atau pemuda. Seharusnya remaja pemuda itu bisa bersikap yang lebih tepat, presisi ketika menghormati orang tua. Nah, Elisa ini adalah figur orang tua, nabi, pilihan Allah. Orang-orang yang tua lain pun menghormati Elisa, tapi kok ini anak-anak ini malah tidak menghormati. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua, ya apapun keadaan orang tua, kita tetap harus menghormati mereka sebagai orang tua kita. Dan kalau ini nanti dikaitkan dengan kebebasan kita dalam berkreativitas, rekan-rekan pemuda ketika nanti sudah mulai bekerja, Anda itu pasti akan mendapatkan konflik ini. Saya sama atasan saya itu sangat hormat, sangat ya taat, sangat turut apa yang dia katakan, pasti saya lakukan. Tapi kok sama orang tua kita malah tidak seperti itu. Padahal orang tua kita sendiri, gara-gara perbedaan pendapat, idealisme, kita menganggap orang tua itu ancaman. Bagaimana kalau kita punya solusi yang seperti ini saja? Kita tetap berkreativitas, idealisme kita, tapi kita juga menghormati orang tua, tidak perlu untuk dipertentangkan. Jadi komunikasi yang baik saja. Iya sih, kalau menurutku juga ini sih, komunikasi itu hal yang paling penting sih. Soalnya kan balik lagi, ini kan soal kesepakatan juga kan, dari pihaknya anak maunya gimana, dari orang tua maunya gimana. Jadi ya kesimpulannya menurutku komunikasi sih, kesepakatan sih. Iya. Kita cari jalan tengah sih. Ya, gitu sih. tepat sekali. Jadi kita memposisikan orang tua kita ini sebagai orang tua yang kita hormati dan juga sebagai ya sahabat kita. Dan saya juga berharap Bapak Ibu yang mendengarkan video ini menganggap anak-anaknya itu adalah anak-anak yang berharga, terlepas dari apapun perbedaan yang dia miliki dibandingkan dengan anak-anak yang lain, tetap berharga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan ya
menjadilah sahabat untuk anaknya masing-masing. Dan untuk pemuda sendiri, ayo kita bersama-sama tetap menghormati orang tua kita, apapun mereka, apapun yang terjadi, ya tetap orang tua kita yang sangat kita kasihi. Itu Mas Bram. Mungkin saling mendengar ya. Ya, benar sekali, saling mendengar. Ya, mau orang tua ini adalah sangat berharga untuk kita. Kenapa harus menghabiskan waktu untuk saling bermusuhan kan? Ya. Kan kalau di rumah terus kita saling support itu kan asik juga gitu kan ya. Ya, benar sekali. Jadi suasana meja makan jadi hangat gitu. Daripada tiba-tiba ada beruang. Wah, serem juga kan. Iya. Jadi begitu, mari kita saling menghormati, terutama pemuda, tetap menghormati orang tua kita apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin bisa doa Mas buat ini. Oke, boleh ya kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang telah memberikan karya penyelamatan bagi kami dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami yang ketiganya adalah satu. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur dalam kehidupan dan problematika yang terjadi di pemuda. Terkhusus kami sebagai seorang pemuda, terkhusus lagi di pemuda di GKJ Sukoharjo. Tuhan, tolong setiap pergumulan kami, baik mereka yang sedang ada masalah baik finansial ataupun pergumulan dalam pasangan hidup ataupun pekerjaan ataupun studinya, Tuhan tetap menguatkan, menjaga dan menyertai senantiasa. Dan bagi kami Tuhan, untuk pemuda, tolong ajar kami untuk memiliki hati yang rendah hati, untuk terus menghormati orang tua kami, untuk menghadirkan suasana ilahi ada di rumah kami masing-masing. Dan bagi setiap kami Tuhan, tolong mampukan setelah mendengarkan renungan ini terjadi rekonsiliasi yang baik antara anak dengan orang tua. Pemuda mau mengakui kesalahannya apabila ada kesalahan kepada orang tuanya dan tetap memiliki hubungan yang baik, bahkan terjadi rekonsiliasi yang lebih baik. Tuhan, kami terus berdoa untuk relasi antara anak-anak muda, terkhusus di GKJ Sukoharjo dengan orang tuanya. Biarlah gereja ini menjadi keluarga-keluarga yang memiliki atmosfer ilahi dalam rumahnya masing-masing. Dan karya Tuhan terus dinyatakan, sehingga kemuliaan Tuhan bisa dilihat oleh orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami. Tuhan yang mendengarkan seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.